kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Apakah Kang Deddy Mulyadi sukses menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi yang penuh dengan kemusyrikan, atau malah sebaliknya, Kang Deddy sukses menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi yang penuh dengan nilai-nilai yang Islami? Sebagai seorang pemimpin sudah benar beliau melakukan satu darahiyah, melakukan langkah antisipatif, menghindari anak-anak menghabiskan waktu yang tidak ada relevansinya. Rasulullah SAW menegaskan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jumpa lagi dengan channel kesayangan Abdul Ghani Channel, yang akan membahas tentang kebijakan-kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, perspektif yang berbeda. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali teman-teman YouTuber yang sudah membahas tentang kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi, dan khusus untuk channel ini akan membicarakan Kang Deddy Mulyadi dari angle yang berbeda. Makanya saksikan terus channel ini, jangan lupa like dan subscribe agar teman-teman bisa mengetahui kebijakan Kang Deddy Mulyadi perspektif agama Islam. Maka dari itu kita akan membahasnya bersama, mengumpulkan data fakta yang ada, dan saya mohon maaf atas keterbatasan saya karena saya orang Jawa Timur yang tidak banyak mengetahui data dan fakta di lapangan yang ada di Jawa Barat. Yang bisa kami temukan hanyalah video-video yang ada di media sosial, baik di YouTube ataupun platform yang lain. Maka dari itu saya harapkan seluruh subscriber dan siapapun yang menonton video ini, saya mohon kepada teman-teman terutama yang berada di Jawa Barat untuk menuliskan dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut di kolom komentar. Dan kita akan membahasnya dari yang pertama, yaitu larangan terhadap study tour dan pelarangan terhadap wisuda untuk TK dan SD. Dari pelarangan ini saya menangkap tujuan pelarangan ini adalah agar tidak memberatkan terhadap orang tua siswa. Sebagaimana kita mengetahui di dalam Islam, kalau anak itu sudah akil balik, maka tanggung jawab orang tua, kewajiban orang tua untuk menafkahi anak tersebut sudah selesai. Namun dengan catatan, apabila memang anaknya tidak bisa membiayai diri sendiri karena masih sibuk dengan sekolah, sibuk dengan pesantren misalkan, maka diperbolehkan orang tua untuk menafkahinya. Maka selayaknya sebagai seorang anak itu harus pengertian, tidak memberatkan terhadap orang tua. Jadi makanya Kang Deddy Mulyadi sangat keberatan kalau anak itu terus-terusan membebani orang tua. Sehingga kejadian yang terjadi di Jawa Barat, fakta yang ada di lapangan, banyak orang tua yang karena anak-anaknya mau ikut study tour sehingga sampai melakukan pinjaman online, bank emo, dan lain sebagainya. Dalam perspektif agama Islam, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sudah benar sebagai bentuk birrul walidain seorang anak. Jadi sebagai bentuk berbaktinya seorang anak kepada orang tua adalah seorang anak tidak boleh memberatkan kepada orang tua. Ya, itu bentuk birrul walidain. Dan kebijakan ini sangat selaras dan banyak orang tua di Jawa Barat yang mengamini hal tersebut. Dan perlu diketahui ini adalah murni pendapat saya pribadi. Kalian boleh berbeda pendapat dengan saya. Kalau memang kalian berbeda pendapat dengan saya, silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian kebijakan yang kedua yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, melakukan pembongkaran terhadap wisata milik badan usaha milik daerah. Apa tujuan dari Kang Deddy Mulyadi melakukan hal tersebut? Ternyata tujuan dari Kang Deddy Mulyadi melakukan pembongkaran terhadap sarana terhadap wisata yang ada di Puncak karena lahan itu sebenarnya disediakan untuk daerah resapan air. Maka dari itu
tempat yang seharusnya disediakan yang seharusnya untuk daerah serapan air kemudian lakukan betonisasi, maka air tidak akan menyerap ke bumi dan air akan mengalir terus ke sungai sehingga di hilirnya akan terjadi banjir. Dan apakah kebijakan ini sudah selaras dan sesuai dengan kebijakan Islam? Ya, sangat selaras dan sangat sesuai sekali dengan apa yang ada di dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la dororo wa la diroro. Janganlah kamu membahayakan diri sendiri dan janganlah membahayakan orang lain. Ini adalah dasar yang membenarkan kebijakan Kang Deddy Mulyadi melakukan pembongkaran di Hibis, Bogor. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Ketika dikatakan kepada mereka, jangan sekali-kali kalian membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian mereka menjawab, qalu innama nahnu muslihun. Mereka balik menjawab, kami tidak melakukan kerusakan. Justru kami melakukan perbaikan terhadap bumi. Ya. Jadi mereka yang seakan-akan membangun ekonomi di atas puncak, ya, mereka menganggap hal itu adalah sesuatu yang benar. Padahal itu sebenarnya sebuah kerusakan. Apa yang mereka lakukan itu bisa menyebabkan kebinasaan, bisa menyebabkan banjir di hilirnya. Mereka tidak menyadari bahwasanya menebang hutan, melakukan betonisasi di puncak, ya, melakukan betonisasi di daerah serapan air, mereka kira itu tidak merusak bumi. Keputusan Kang Deddy Mulyadi untuk melakukan pembongkaran terhadap wisata Ibis dan juga pemukiman-pemukiman yang di situ memang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk pemukiman, yang sebenarnya diperuntukkan untuk daerah serapan air, maka itu adalah bentuk antisipatif menjaga lingkungan. Kemudian kebijakan yang ketiga yang cukup kontroversial, di mana Kang Deddy Mulyadi melakukan pelarangan terhadap penarikan sumbangan di jalan-jalan. Jadi sumbangan masjid, amal masjid yang dilakukan di jalan-jalan itu semuanya dilarang oleh, tidak hanya sumbangan masjid, apapun penarikan sumbangan yang dilakukan di jalan itu tidak diperbolehkan. Apa dasar dalam Islam pelarangan ini? Dasarnya adalah aqtu at-thariq haqqah. Berikan jalan itu haknya. Jalan itu mempunyai hak. Artinya orang yang berjalan di situ mempunyai hak yang harus dilindungi. Mereka mempunyai hak untuk berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan. Ketika di situ ada penarikan amal, ada penarikan sumbangan, bagaimana seandainya di jalan itu ada ambulan yang terburu-buru, ya, dia membawa pasien yang sudah kritis, karena adanya penarikan amal jalan menjadi sempit, antri, ya. Karena biasanya kalau amalan itu sedang semangat-semangatnya, kanan kiri itu dipenuhi dengan orang, di tengah malah dikasih tong untuk menghambat perjalanan, dan itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Mengganggu kelancaran perjalanan itu hukumnya haram, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sudah sangat benar. Kemudian ada kebijakan penataan anggaran daerah dan kebijakan lingkungan. Beritanya sudah tersebar di mana-mana dan sudah ada di channel Kang Deddy Mulyadi, di mana Kang Deddy Mulyadi melakukan perombakan terhadap anggaran tahun 2025. Kenapa dilakukan perombakan? Karena di situ beliau mendapati banyak sekali kejanggalan, ya, banyak sekali temuan-temuan yang kalau dilanjutkan maka itu akan menjadi ladang korupsi untuk pejabat di Jawa Barat. Jadi langkah Kang Deddy Mulyadi ini apakah sudah benar? Sangat benar. Sebagai bentuk saddud dari'ah, ya, sebagai bentuk antisipatif, sebagai bentuk antisipasi terhadap kejahatan, ya. Sebenarnya untuk mengetahui apakah hal tersebut akan dikorupsi atau tidak, apakah seorang pejabat itu korupsi atau tidak, mudah sekali, tidak perlu KPK. Asalkan kita mau melihat saja fakta yang ada di lapangan, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya proyek ini dikorupsi. Dan itu sudah menjadi temuan-temuan Kang Deddy Mulyadi, sehingga beliau melakukan perubahan terhadap anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat. Sebagai seorang pemimpin sudah benar beliau melakukan saddud dara'iyah, melakukan langkah antisipatif, ya, terhadap kebijakan gubernur sebelumnya, karena anggaran tahun 2005 itu sudah dianggarkan oleh gubernur sebelumnya.
Sebenarnya banyak sekali kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang harus kita bahas, tapi saya tambahi satu lagi karena ini sudah terlalu kepanjangan videonya. Kebijakan yang baru di mana Kang Deddy Mulyadi menerapkan jam malam untuk siswa dan siswi di Jawa Barat. Yang pertama, kebijakan ini mengutip dari perkataan Kang Deddy Mulyadi, menghindari anak-anak menghabiskan waktu yang tidak ada relevansinya dengan pendidikan dan masa depan. Rasulullah SAW menegaskan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kualitas Islam seseorang itu bisa dilihat seberapa besar dia mampu menghindari sesuatu yang tidak ada gunanya. Ya. Jadi semakin kita menghindari terhadap sesuatu yang tidak berguna, maka nilai keislaman dari orang tersebut sangatlah tinggi. Jadi kualitas Islam seseorang ditentukan apakah dia bisa menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak. Semakin tinggi nilai keislamannya, maka dia akan semakin menghindari terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti nongkrong, jagongan, kumpul-kumpul di alun-alun. Itu nggak ada gunanya, ya, tidak ada gunanya, hanya menghabiskan waktu. Dan itu tidak disukai oleh Rasulullah. Kalau anak-anak, kalau siswa-siswi di Jawa Barat ya masih suka keluyuran malam-malam, nongkrong di alun-alun, berarti nilai keislamannya, kualitas keislamannya dipertanyakan. Nah, ketika ada seorang pejabat, seorang pemimpin yang menyadari hal ini, kemudian memasukkan hadis ini ke dalam kebijakan, itu sangat luar biasa. Hampir tidak ada pejabat satupun di negeri ini yang menjadikan nilai Islam yang satu ini sebagai kebijakan. Satu-satunya hanyalah Kang Deddy Mulyadi. Dari hadis ini, sejak 14 abad yang lalu Rasulullah sudah menekankan agar umat Islam bersikap fokus, minimalis, dan produktif. Itulah yang dijadikan kebijakan terbaru oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi dari beberapa contoh kebijakan ini kita bisa menyimpulkan apakah Kang Deddy Mulyadi itu sukses menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang penuh dengan kemusyrikan seperti yang dikatakan oleh Habib, atau malah sebaliknya. Selama 100 hari kerja, Kang Deddy Mulyadi sukses menjadikan provinsi Jawa Barat sebagai provinsi yang penuh dengan nilai-nilai Islami. Kalau kalian setuju dengan video ini, silahkan di like dan di share kepada teman-teman yang lain agar video ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat di Indonesia, utamanya kepada para pemimpin, dan mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi sehingga seluruh provinsi di Indonesia menjadi provinsi yang amanah, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.